Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dari Windows Millennium Edition, Windows Vista, Windows 7. Adapun rekan kelompok kami yang pertama, Saudara Musakir di sebelah kanan saya, Ismail, saya sendiri, dan Saudara Hasbi di sebelah kiri saya. Kita masuk di pendahuluan materi. Yang pertama, kita lihat Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga dari sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft, yang mana menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS dengan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Nah, itulah evolusi dari Microsoft Windows. Nah, kita masuk di Millennium Edition, di mana Windows Millennium Edition dirilis pada 14 September tahun 2000, yang mana disering disebut dengan tahun Millennium. Selanjutnya kita masuk di Windows Vista. Windows Vista dirilis pada tanggal 30 Januari 2007, di mana Windows Vista hadir dengan security yang lebih kuat. Selanjutnya di Windows 7 dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah Windows Vista dirilis, di mana Windows 7 ini hadir dengan berbagai perbaikan dari Windows Vista, seperti peningkatan performa, kebutuhan spesifikasi yang lebih ringan, dan dukungan penuh terhadap komputer dengan multi-core prosesor. Nah, itulah dari ketiga jenis Windows yang telah dipaparkan di atas, masing-masing memiliki manajemen yang berbeda. Oke, jadi mungkin itu pendahuluan dari materi kami. Saya persilakan kepada Saudara Musakir untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan materi terkait dengan manajemen berkas Windows ME, Windows 7, dan Windows Vista. Sebelum kita melangkah lebih jauh sistem berkas, saya akan sedikit definisikan mengenai berkas. Berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berhubungan. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Pada saat kita melakukan instalasi pada Windows, dengan secara otomatis akan membentuk direktori, yaitu direktori C, di mana di dalamnya terdapat 3 folder, yaitu folder Windows, program file, dan My Document. Untuk folder Windows berisi pustaka-pustaka yang diperlukan oleh Windows, device driver, registry, dan program-program esensial yang dibutuhkan oleh Windows untuk berjalan dengan baik. Kemudian program file berisi semua program yang diinstal ke dalam sistem operasi. Kemudian My Document berisikan semua dokumen yang dimiliki oleh pengguna sistem. Selanjutnya sistem berkas. Sistem berkas ini ada 2 macam, yaitu sistem berkas NTFS dan sistem berkas FAT yang digunakan oleh keluarga Windows. Yang pertama, Windows Millennium Edition. Jadi Windows Millennium Edition adalah sistem operasi yang salah satu sistem operasi yang mendukung sistem berkas FAT. Jadi sistem berkas FAT adalah sistem berkas yang menggunakan struktur tabel alokasi sebagai cara beroperasi. Kata FAT sendiri adalah singkatan dari File Allocation Table, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tabel alokasi berkas. Nah, untuk FAT di sini saya akan kategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah FAT 16, kemudian yang kedua adalah FAT 32. Untuk FAT 16 pertama kali diperkenalkan oleh MS-DOS sebelum mengalami perubahan sistem. Ini untuk mengatur floppy drive, tapi setelah itu digunakan untuk mengatur pada hard disk. Kemudian yang kedua menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit. Untuk FAT 32, pengembangan lanjutan dari FAT 16. Kemudian menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 32 bit. Kelebihan dan kekurangan sistem FAT 16 dan FAT 32. Kelebihan, FAT 16 adalah sebuah file system yang kompatibel hampir semua operasi sistem, baik Windows 95, 98, ME, Linux, dan bahkan Unix. Kekurangan, tidak memiliki security dalam data, mempunyai kapasitas tetap jumlah cluster dalam partisi. Kemudian Windows NT 6X, dalam hal ini Windows 7 dan Windows Vista. Jadi Windows 7 dan Windows Vista terkait manajemen berkas kami akan coba gabungkan, karena kedua Windows ini mendukung satu sistem berkas, yaitu sistem berkas NTFS. Jadi sistem berkas NTFS memiliki sebuah desain yang sederhana, akan tetapi kemampuan yang lebih dibandingkan dengan sistem berkas FAT. NTFS bersifat extensible, dapat diperluas dengan menambah sebuah fungsi yang baru di dalam sistem operasi tanpa harus merubah desain secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan sistem berkas FAT. Kelebihan yang pertama itu disk kuota, artinya dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, kemudian mendukung sistem berkas terenkripsi. Kemudian ketiga, NTFS mendukung keamanan
berkas dengan metode pengujian Unicode. Kemudian memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Fitur ini disebut dengan alternate data stream. Kekurangan, selain kelebihan, NTFS juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah tidak kompatibel dengan operasi sistem lain yang terinstall di komputer yang sama atau double OS. Kemudian yang kedua, apabila melakukan startup boot menggunakan floppy maka tidak akan terdeteksi. Jadi tadi terkait dengan sistem berkas Windows ME dan Windows 7 dan Windows Vista. Untuk selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi masuk di manajemen memori. Nah, kita lihat pengertian dari memori dulu. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang mana harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Makanya itu akan membutuhkan yang namanya manajemen memori. Nah, manajemen memori ini supaya bagaimana caranya kita bisa memanage dalam memori agar kinerja dari sebuah komputer atau OS itu selalu stabil. Nah, kita lihat lebih detail dari fungsi manajemen memori. Yang pertama, meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Yang kedua, meningkatkan kecepatan akses CPU terhadap data dan instruksi data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi transfer atau perpindahan data dari atau ke memori utama dan dari atau ke CPU. Selanjutnya, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Mengelola memori ke proses yang memerlukan, mendelegasikan memori dari proses telah selesai. Mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Nah, itulah fungsi dari manajemen memori. Sekarang kita masuk di jenis memori. Di sini jenis memori ada dua. Yang pertama memori utama, yang mana disebut dengan RAM. Terus memori pendukung atau backing store, yang mana biasa dikenal dengan hard disk, flash disk dan sebagainya. Nah, masuk di manajemen memori Windows 7. Di sini yang pertama kita harus masuk dulu di tools RAM map dari sistem internal switch seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, di mana pada gambar di sini terlihat pengalokasian wilayah atau pemetaan wilayah dari sebuah memori yang ada di Windows 7. Nah, selain dari itu, saya juga dapat menampilkan informasi dalam bentuk grafik. Di sini sama yang tadi, cuma berbentuk grafik di sini terlihat lebih jelas mengenai masalah memori. Selanjutnya kita lihat hasil pemetaan dari memori di Windows 7. Kita bisa mengecek atau melihat di komputer masing-masing dengan masuk di My Computer, baru kita pilih manage di situ masuk di memori. Nah, di sini terlihat semua spesifikasi memori di dalam Windows 7. Nah, setelah itu untuk lebih detailnya kita lihat apakah dari sistem operasi ini menggunakan RAM berapa giga. Di sini menampilkan dari sistem properties seperti yang terlihat pada gambar berikut. Contohnya di sini saya menggunakan RAM dengan 4 GB dengan tipe sistem yang saya gunakan adalah 32 bit. Nah, selanjutnya kita masuk di Windows Vista. Perbedaan dari Windows 7 tadi, di mana Windows Vista telah mengimplementasikan manajemen memori yang berbeda dan lebih baik daripada Windows XP. Aspek-aspek yang penting dalam manajemen memori pada Windows Vista, dia terlebih kepada yang pertama kapasitas memori maksimum, yang kedua superfast, di mana superfast di sini itu bagaimana menggunakan memori-memori yang tidak bekerja dalam artian menganggur supaya kecepatan akses dari komputer itu tetap stabil. Selanjutnya ready boot, selanjutnya resource execution, prevention, selanjutnya virtual memory. Nah, itulah penjelasan dari manajemen memori. Selanjutnya akan dijelaskan mekanisme penjadwalan proses oleh rekan saya, Saudara Hasbi. Saya persilakan. Terima kasih banyak. Saya akan menyalurkan materinya. Jadi penjadwalan proses pada sistem operasi. Yang pertama, proses. Secara definisi, proses adalah program yang sedang dieksekusi atau pengertian lainnya mengatakan bahwa proses adalah unit terkecil yang secara individu dijadwalkan oleh sistem operasi. Olehnya itu, OS atau operasi sistem mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Kemudian selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan proses, yaitu ada 3. Yang pertama,
multi-programming atau biasa dikenal dengan multitasking. Kemudian multi-processing. Yang selanjutnya distribute processing. Kemudian yang selanjutnya penjadwalan. Penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi mengenai urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Tugasnya yaitu untuk memutuskan proses mana dulu yang harus dieksekusi, berapa lama waktu eksekusi, dan kapan harus dieksekusi. Kemudian selanjutnya kriteria-kriteria yang dilakukan untuk mengukur dan mengoptimasi kinerja penjadwalan, yaitu yang pertama adil atau fair, kemudian yang kedua efisien, kemudian yang ketiga waktu tangkap atau respon time, kemudian yang keempat turnaround time, dan yang terakhir throughput. Kemudian selanjutnya strategi pada penjadwalan proses. Terdiri atas dua strategi penjadwalan proses. Yang pertama penjadwalan non preemptive atau biasa disebut dengan run to completion. Kemudian yang kedua penjadwalan preemptive. Selanjutnya algoritma penjadwalan proses. Jadi ada algoritma yang diterapkan di penjadwalan proses. Yang pertama algoritma yang menerapkan strategi non preemptive, diantaranya FIFO atau first in first out. Kemudian yang kedua SJF atau shortest job first. Kemudian yang ketiga HRN atau quickest ratio next. Kemudian yang terakhir MFK atau multiple feedback request. Kemudian yang selanjutnya algoritma yang menerapkan preemptive, diantaranya RR atau round robin, kemudian SRF atau shortest remaining first, kemudian yang ketiga VS atau priority scheduling, kemudian yang terakhir GS atau biasa disebut dengan guaranteed scheduling. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudara Mai. Terima kasih. Saya melanjutkan kembali dari masuk di arsitektur Windows Millennium Edition, Windows Vista, Windows 7. Kita lihat dari arsitektur, penjelasan secara umum dulu. Sistem operasi Windows memiliki arsitektur yang sangat modular, di mana setiap fungsi sistem dikelola oleh suatu komponen dari sistem operasi. Nah, semua aplikasi mengakses fungsi melalui komponen yang bertanggung jawab menggunakan antarmuka data standar atau data standar interface. Berbagai ragam kernel mode komponen Windows. Yang pertama kita lihat eksekutif, yang kedua kernel, yang ketiga hardware abstraction layer atau disingkat dengan HAL, yang keempat device driver, yang kelima windowing and graphics system. Selanjutnya kita lihat adalah deskripsi dari singkat dari masing-masing modul eksekutif. Yang pertama IO Manager, yang kedua Cache Memory, Cache Manager, yang ketiga Object Manager, yang keempat Plug and Play Manager, yang kelima Power Manager, yang keenam Security Reference Monitor, yang ketujuh Virtual Memory Manager, yang kedelapan Process Thread Manager, yang kesembilan Configuration Manager, dan yang 10 atau yang terakhir Local Procedure Call atau disingkat LPC Facility. Mungkin itulah penjelasan dari kami, kelompok kami mengenai masalah Windows Windows ME, Windows Vista, Windows 7. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari penjelasan kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.